Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi guna membahas materi pelajaran PLH. Pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu hidup sederhana. Di hidup sederhana ini atau pembelajaran materi hidup sederhana ini ada beberapa submateri yang nanti kita akan bahas bersama-sama, dan mudah-mudahan hari ini kalian juga dapat nasihat walafiat. Silahkan dipersiapkan bukunya, dan kemudian jika ada sesuatu hal yang mungkin perlu untuk ditanyakan, kalian bisa catat terlebih dahulu untuk kemudian nanti kita akan lakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan cara kalian bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, ataupun misalnya kalian ada yang kurang memahami, itu nanti kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Anak-anak sekalian, hari ini seperti yang tadi Bapak sampaikan, materi yang akan kita bahas adalah hidup sederhana, di mana hidup sederhana ini bukan berarti kita diharuskan hidup dalam kesusahan atau serba kekurangan. Tetapi pola hidup sederhana ini lebih kepada pola hidup yang tidak berlebih-lebihan. Artinya segala sesuatu itu dilakukan atau kita menggunakan sesuatu itu sesuai dengan porsinya, tidak kemudian melakukannya secara tidak sesuai dengan takarannya yang tadi disebutkan, tidak berlebih-lebihan. Nah, penerapan dari pola hidup sederhana ini didasari oleh sikap rendah hati, tidak sombong, dan berjiwa sosial atau senantiasa tidak berkeberatan untuk membantu orang lain. Ya, nah dari pola hidup sederhana ini itu bukan berarti tidak ada manfaat atau tidak ada faedahnya, ya. Tetapi pola hidup sederhana ini ada mengandung manfaat, diantaranya pertama menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial. Kemudian yang berikutnya membiasakan hidup hemat dan tidak bergaya hidup mewah. Apalagi kalau keadaannya biasa-biasa saja, tapi gaya hidupnya seolah-olah dia orang yang kaya, itu sangat salah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari manfaat pola hidup sederhana ini adalah turut serta membantu pembangunan, ya. Dari mana? Nah, nanti kita akan coba telusuri, kita akan coba bahas. Nah, yang pertama tadi manfaat dari pola hidup sederhana, menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial. Ya, seperti apa sih? Nah, rasa kesetiakawanan sosial itu dapat tumbuh seiring dengan perilaku kita yang berjiwa sosial atau tidak berat untuk membantu pada orang lain. Jadi seolah-olah ringan saja ketika ada orang memerlukan bantuan, ya. Tidak hanya materi, pikiran, ide, ataupun misalnya tenaga, itu akan dengan senang hati apabila kita mendapatkan permohonan untuk bantuan, itu kita akan senantiasa bergembira dengan sukacita membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, ya. Nah, kemudian membiasakan hidup hemat dan tidak bergaya hidup mewah. Seperti tadi sudah dicukil sedikit. Jadi dalam keseharian kita itu tidak perlu menampakkan, meskipun ada misalnya menampakkan dengan gaya yang berlebihan, gaya hidup yang mewah. Apalagi sekarang musim sosmed, ya. Ketika datang ke satu tempat yang hotel misalnya atau kafe yang dengan kata lain tempatnya bagus, mahal gitu, kemudian diposting di sosial media supaya orang-orang tahu bahwa kita sudah makan di hotel yang bagus ini. Meskipun ada, sekali lagi, tetapi bukan berarti seperti itu. Karena apa? Bisa menimbulkan kecemburuan sosial bagi saudara-saudara kita yang mungkin tidak mampu untuk pergi ke sana. Itu menjadi satu hal yang kemudian, aku tidak bisa ya seperti itu. Kemudian apalagi kepada saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan,
ketika kita ramai-ramai bergembira ria, di satu sisi yang lain ada teman-teman kita yang kekurangan atau mungkin bahkan lebih membutuhkan gitu. Apa yang dirasakan ketika orang melihat di sosial media bergembira ria sementara saudaranya dalam kesusahan gitu. Ya, apa yang kemudian terpikirkan? Tentu ini akan menjadi masalah yang mengakibatkan yang Bapak sebut tadi, kecemburuan sosial. Kemudian tadi disebutkan juga turut serta membantu pembangunan bisa skala kota, skala nasional. Ya, bagaimana caranya? Misalnya kita mempunyai kebiasaan menabung nih, ya. Biasanya di perbankan itu ada yang namanya tabungan yang tadi Bapak sebutkan konvensional. Jadi ketika kita menabung, uang yang kita simpan itu kemana? Nah, mungkin sebagian ada yang belum tahu. Jadi pada dasarnya ketika kita menabung di bank konvensional, ya, itu biasanya uang yang ada di bank itu kemudian digunakan sebagian untuk pembiayaan yang sifatnya pembangunan di wilayah-wilayah ataupun bahkan skala nasional. Artinya uang itu terus berputar dalam arti pemerintah juga melakukan, mungkin ada penggunaan dana itu berdasarkan perjanjian peminjaman, kemudian dilakukanlah negosiasi dan lain sebagainya, digunakan uang itu. Tetapi pada dasarnya uang yang kita tabung itu tidak hilang karena ada yang bertanggung jawab. Kalau tidak salah itu ada badan otoritas yang yang memayungi atau menjaga keamanan dari uang yang kita simpan, ya. Jadi ada otoritas yang menjaga keamanan dana yang kita simpan di perbankan, ya. Nah, itu hal yang menjadi hal yang mungkin perlu kita pahami benar. Kenapa? Karena memang dalam kehidupan sehari-hari ini setiap orang berbeda, punya keinginan yang berbeda. Tetapi ada kalanya kita harus bisa menahan rasa untuk melakukan sesuatu yang mungkin kadar kepentingannya masih sangat rendah, ya. Jadi ada yang namanya skala prioritas. Jadi kalau misalnya kita mampu untuk melakukan itu, maka bukan tidak mungkin hal-hal yang tadi menjadi hal-hal yang negatif pada kehidupan kita dapat minimalisir. Nah, kemudian apabila tadi materi pola hidup sederhana, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan kemudian pada yang berikutnya adalah menyenangi pola hidup sederhana. Menyenangi pola hidup sederhana bukan berarti kita pelit, ya, tetapi pada dasarnya kita mampu menjaga apabila pada satu waktu kita punya kebutuhan, karena kita sudah terbiasa menabung, maka tidak akan ada kesulitan ketika satu waktu hal yang di waktu-waktu yang mendadak kita memerlukan pendanaan misalnya, karena kita sudah menabung, maka tidak ada kesulitan, kita tinggal menarik uang, ya. Apabila kita sering kali berbagi, ya, karena tadi jiwa sosial itu, kemudian pada satu waktu ketika kita membutuhkan bantuan orang lain itu tidak perlu lagi kita meminta, tetapi mereka akan dengan senang hati, dengan kesadaran itu membantu, ya. Nah, kalau kita lihat di sekitar kita masih banyak orang-orang yang memerlukan bantuan, tinggal kita bagaimana menyikapi untuk juga bisa membantu saudara-saudara kita. Setelah menyenangi pola hidup sederhana, tentu ada banyak manfaat, ya, selain yang tadi akan sangat banyak. Nah,
Itu kalian bisa baca di buku pegangan kalian, di buku PLH yang sudah kalian punyai, ya. Nah, Bapak akan langsung ke materi berikutnya, yang bagian C, melaksanakan pola hidup sederhana. Bagaimana sih caranya? Ya, pola hidup sederhana itu bukan hanya tentang berbicara tentang materi, tetapi hal-hal yang lainnya. Misalnya kita di rumah menggunakan listrik, kita di rumah menggunakan air pump, ya, dan lain sebagainya. Kita ambil dua contoh ini saja. Ketika kita sudah memahami pola hidup sederhana seperti apa, maka tentu efeknya adalah kehidupan kita. Yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita pahami adalah pelaksanaannya sebenarnya. Jadi ketika kita berada di rumah atau dimanapun kita berkegiatan, tentu ada hal-hal yang berkaitan dengan kesederhanaan itu. Artinya dari aspek kehidupan kita dimanapun kita berada, itu kesederhanaan itu harus tetap kita pegang. Kenapa? Karena memang efeknya akan sangat positif bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Ya, misalnya tadi ketika ada di rumah listrik dan air pump, penggunaan listrik, ketika kita sudah tidak memerlukan, kita tidak memerlukan pencahayaan misalnya, itu ada baiknya lampu kita matikan, kita nonaktifkan di siang hari, ya. Bahkan di malam hari kalau kita mau istirahat, ada baiknya ada beberapa bagian tempat di rumah kita yang sepertinya tidak memerlukan lagi pencahayaan, maka lampunya kita matikan. Di siang hari juga sama, apabila memang sudah terang, tidak perlu lagi pencahayaan, ya, ada baiknya kita matikan. Itu salah satu contoh pelaksanaan pola hidup sederhana. Kemudian air, bijaklah dalam menggunakan air. Kenapa? Apabila kita menghambur-hamburkan air, tentu kita juga tidak bukan masalah kita mampu bayar atau tidaknya, tetapi pada hakikatnya penggunaan air itu memang harus dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi tidak dihambur-hamburkan. Kalau misalnya kalian ada di sekolah, kebetulan lihat keran terbuka, airnya akan mengalir dan itu percuma. Sedangkan pembayarannya harus tetap dilaksanakan, airnya tidak digunakan. Maka pelaksanaan dari pola hidup sederhananya belum mencapai pada hal yang diinginkan. Ya. Nah, jadi kenapa sih harus seperti itu? Di halaman 25 ada menghemat penggunaan sumber daya alam. Air memang menjadi sesuatu yang utama bagi manusia, karena kalau tidak ada air, manusia akan kesulitan. Ya, karena dari tubuh manusia seperti yang kita ketahui itu terdiri dari cairan. Kalau misalnya hilang cairan, kita dehidrasi, bisa mengakibatkan kematian. Seperti halnya di kehidupan kita, kalau misalnya kita kekurangan air, kita akan sangat kesulitan. Saudara-saudara kita di Yogyakarta itu ada satu tempat di Gunung Kidul kalau tidak salah, kemudian di Nusa Tenggara yang notabene kontur wilayahnya yang terjal, kemudian iklimnya yang panas. Jadi apabila menginginkan air itu, ya, mereka akan berjalan puluhan kilo untuk mendapatkan air bersih. Sedangkan kalau di kita, alhamdulillah kebutuhan air terpenuhi. Makanya ketika kita mendapatkan kenikmatan itu, jangan disia-siakan. Ingat, ada saudara-saudara kita yang juga memerlukan pada saat yang sama hal-hal yang di kita mudah, di saudara-saudara kita itu sesuatu yang sulit. Ya, maka dari itu kita menjaga bersama-sama. Kenapa? Karena dengan seperti itu maka kita sudah menerapkan pola hidup sederhana itu. Ya. Nah, kemudian ketika hal itu sudah dilakukan, maka
muncul ada halnya kita memahami karena termaktub dalam tata tertib atau peraturan. Kita sudah bisa menaati, kita sudah bisa mampu mengikuti aturan. Ya, artinya kalau sudah seperti itu, maka kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang lainnya kita sudah bisa melaksanakan. Ya, misalnya ketika kalian bersekolah, maka ada aturan di sekolah tuh. Tidak boleh kesiangan, harus memakai seragam dan tidak memakai pakaian yang mahal karena sudah ada ketentuan memakai seragam, tidak membawa barang-barang mewah atau memakai perhiasan-perhiasan yang mencolok, ya, karena itu bisa mendatangkan kejahatan. Baik, nah jadi sangat banyak yang sepertinya harus kita gali, tetapi karena memang waktu juga yang membatasi kita, maka Bapak cukupkan untuk materi PLH hari ini. Dan untuk kalian pahami, lebih memahami, kalian bisa mencari contoh-contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekitar kita, baik tata tertib di sekolah atau tata tertib di perkantoran dan lain sebagainya. Coba kalian lihat, kalian bisa browsing, kalian tulis tangan saja jenis contoh peraturannya, dan kemudian nanti kalian bisa laporkan lewat Japri ke Bapak. Kemudian yang lainnya kaitannya dengan pola hidup sederhana. Kalian di kehidupan sehari-hari ini banyak hal yang berkaitan dengan pola hidup sederhana. Beri 3 contoh saja penerapan pola hidup sederhana di sekitar kalian. 3 contoh penerapan pola hidup sederhana di sekitar kalian, ya, di rumah. Kamu tuliskan, kamu fotokan ke Bapak juga. Baik ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga dalam keadaan yang lebih baik dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga COVID ini segera berlalu dan kita bisa belajar secara langsung dan bisa bertatap muka seperti biasa di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.